أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلم Amin. Amma ba'du. Jamaah kajian Aqidah Islamiyah Kitab At-Tauhid Al-Muyassar yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, mari kita melanjutkan pembacaan dari kitab At-Tauhid Al-Muyassar yang ditulis oleh Syekh Abdullah bin Ahmad Al-Huwail. Pada pertemuan yang lalu kita telah sampai pada pembahasan terkait dengan pengertian syirik dan pembagiannya. Adapun hari ini kita akan membahas terkait dengan anwa'u syirkil akbari. Macam-macam syirik akbar. Syirik yang besar yang mengeluarkan pelakunya dari agama Islam. Sebagaimana yang telah kita bahas pengertiannya pada pertemuan yang lalu. Baik, macam-macam syirik besar. Asyirkul akbaru arba'atu anwa'in. Syirik besar itu ada 4 macam. Syirik besar itu ada 4 macam. Yang pertama adalah syirkud da'wati. Syirik doa. Jadi yang pertama adalah syirik berdoa. Yaitu berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Entah itu berdoa kepada malaikat, berdoa kepada para nabi, berdoa kepada para wali, kepada orang-orang soleh yang sudah meninggal, atau berdoa kepada penghuni-penghuni bangunan, penghuni-penghuni hutan, penghuni gunung, penghuni lautan, dan sebagainya. Berdoa kepada selain Allah itu adalah perbuatan syirik besar. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Ankabut ayat ke-65. Allah berfirman, فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ. Maka apabila mereka orang-orang musyrik naik sebuah kapal, mereka mengikhlaskan doa beribadah hanya kepada Allah. Maka apabila mereka diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka memasuki daratan, tiba-tiba mereka kembali berbuat syirik kepada Allah. Jadi orang-orang musyrik, orang-orang kafir Quraisy zaman dahulu, mereka apabila dalam keadaan sempit, mereka ikhlas. Mereka berdoa hanya kepada Allah semata. Akan tetapi apabila dalam keadaan lapang, ya, mereka tidak ditimpa suatu musibah, mereka kembali berbuat syirik kepada Allah. Maka perbuatan seperti ini dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita diperintahkan hanya berdoa kepada Allah dalam keadaan sempit maupun lapang. Allah berfirman, "Wa ma umiru
إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. Dan tidaklah mereka itu diperintahkan melainkan supaya mereka mengikhlaskan bagi Allah agama dan juga hanif, condong kepada tauhid, berpaling dari kesyirikan. Maka Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Fala tad'u ma'allahi ilahan akhar." Fala tad'u ma'allahi ilahan akhar. Maka janganlah engkau berdoa atau menyeru selain Allah Subhanahu wa taala tuhan-tuhan yang lainnya. Kemudian macam yang kedua adalah syirkun niyati wal iradati wal qasdi. Itu syirik berupa syirik niat, syirik kehendak, dan syirik maksud. Syirik niat, syirik kehendak, dan juga syirik maksud. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Hud ayat ke-15 dan yang ke-16. Allah berfirman, "Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun." Dan orang-orang yang mereka menginginkan kehidupan dunia dan perhiasannya, maka akan kami berikan kepada mereka balasan perbuatan-perbuatan mereka di dalam dunia, dan mereka sedikit pun tidak akan dirugikan. Akan tetapi, ulaika alladzina laysa lahum fil akhirati illa an-nar wa habita ma sana'u fiha wa batilun ma kanu ya'malun. Orang-orang yang mereka beribadah akan tetapi mengharapkan kehidupan dunia, bukan ikhlas karena Allah, mereka itulah orang-orang yang tidak ada bagi mereka di akhirat balasannya, melainkan adalah neraka. Amal-amal mereka semuanya terhapus, semuanya batal. Apa-apa yang telah mereka lakukan di perbuatan dunia. Allah Subhanahu wa taala mengancam dalam ayat yang mulia ini bahwasanya orang yang beribadah akan tetapi niatnya untuk keuntungan dunia, untuk kehidupan dunia dan perhiasannya, tidak ada niatnya sama sekali untuk akhirat. Tidak ada niatnya untuk Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan balasannya di akhirat berupa neraka jahanam. Dan semua amal mereka yang dilakukan dalam kehidupan dunia terhapus dan juga batal. Na'udzubillahi min dzalik. Maka orang yang beribadah akan tetapi niatnya untuk mendapatkan dunia, maka dia telah berbuat syirik niat atau syirik kehendak dan syirik maksud. Maka jamaah yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita sholat malam, ketika kita sholat duha, ketika kita baca Al-Quran, niatnya kita ikhlaskan karena untuk Allah. Jangan sampai supaya niatnya kita dinaikkan jabatan, kita diberikan banyak rezekinya. Akan tetapi niatnya ikhlas karena Allah, kemudian kita berdoa supaya Allah menaikkan jabatan kita. Supaya Allah Subhanahu wa taala melancarkan rezeki kita, maka ini boleh. Akan tapi kalau niatnya hanya sebatas untuk dunia, bukan ikhlas karena Allah, maka itu adalah perbuatan kesyirikan. Mungkin ini yang bisa kita bahas. Kita sampai pada macam syirik yang kedua. InsyaAllah syirik yang ketiga dan yang keempat kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.